Orang-orang di rumah ini sedang sibuk untuk mempersiapkan acara pengajian meninggalnya Cahaya yang didominan oleh keluarga dari Mawar tentunya. Saat kaki ini melangkah untuk menemui ibu yang sekarang tengah mengobrol bersama mama dan bapak, Mas Sandi tiba-tiba mencegatku. Dia berdiri menghalangi jalanku, kemudian berucap dengan pelan. "Sejak kapan kamu menyukai adikku?" Aku menatap pria itu dengan sedikit mengerutkan kening. "Aku tidak pernah menyukainya," jawabku singkat. "Lalu kenapa bisa terjadi hal seperti itu jika tidak saling suka? Kukira kamu wanita mulia, Ranum. Ternyata hina." Aku tersentak dengan kata-kata yang keluar dari bibir Mas Sandi. Dadaku bergemuruh, ingin menyumpal mulutnya menggunakan kain lap untuk membersihkan ucapannya yang kotor itu. "Jaga mulutmu, Mas. Kamu tidak berhak menghakimiku dengan ucapan-ucapan kotormu itu. Nyatanya, kamu memang kotor, Ranum. Apa jangan-jangan saat masih menjadi istriku, kamu pun menjalin hubungan terlarang dengan Sony? Cukup, jangan samakan aku denganmu, Mas. Sehina-hinanya aku tidak akan sampai menodai sebuah ikatan pernikahan. Ngaca dulu sebelum bicara," kataku, seraya meninggalkan dia seorang diri. Rasanya aku sudah sangat muak berada di sini. Anaknya baru saja meninggal, bukannya merenung dan bersedih, malah sibuk mencaci maki orang lain. Aku menghampiri ibu dan bapak, mengajak mereka untuk pulang. Namun, baru saja kami akan keluar dari rumah, 2 mobil polisi berhenti di depan. 4 pria dengan seragam yang sama menghampiri, seraya mengatakan tujuan kedatangannya. "Ada apa ini?" tanya Mas Sandi, si tuan rumah. Aku menyingkir, memberikan jalan untuk pasangan suami istri itu menghadapi tamunya. Kulihat para tetangga berdatangan, penasaran dengan apa yang terjadi di sini. "Maaf mengganggu waktunya, Pak. Maksud kedatangan kami ke sini ingin menjemput Ibu Mawar untuk dimintai keterangan mengenai laporan tentang kekerasan pada anaknya." "Apa? Kekerasan? Saya tidak sengaja," ujar Mawar keceplosan. "Apa maksudmu tidak sengaja, Mawar?" Mas, aku..." "Mari, Bu, silakan ikut kami. Ibu jelaskan di kantor saja," ujar polisi bertubuh tegap tinggi kepada Mawar. "Tunggu, Pak. Sebenarnya istri saya ini salah apa? Kekerasan apa yang dia lakukan dan pada siapa?" Mas Sandi kembali bertanya. Sedangkan Mawar, wanita sejuta drama itu, bersembunyi di balik tubuh suaminya. Dia ketakutan sampai kakinya ikut bergetar. "Maaf, Pak. Kami tidak bisa menjelaskan di sini. Saya hanya menjalankan perintah untuk membawa Ibu Mawar ke kantor. Ibu Mawar bisa didampingi selama pemeriksaan, Pak." Polisi itu kembali menjelaskan. Mas Sandi menatap istrinya dengan penuh tanda tanya. Namun, Mawar enggan mengangkat kepala, melihat pada suaminya itu. "Aku masih di sini," bersorak riang dalam hati, menyaksikan momen yang tak akan Mawar lupakan selama hidupnya. Apakah aku jahat karena telah mentertawakan wanita itu? Iya, sekarang aku yang jahat dan akan menjadi jahat jika berhadapan dengan orang yang seperti dia. Pak polisi kembali meminta Mawar untuk ikut dengan mereka, tapi wanita itu menolak. Bahkan keluarga Mawar sempat menghalangi para polisi itu dengan berdiri menutupi tubuh Mawar. Mas Sandi memijit kening. Dia pusing dengan masalah yang datang bertubi-tubi pada dirinya. Baru saja kehilangan anak, sekarang istrinya dijemput anggota polisi. "Tolong jangan sampai kami main kasar pada Bu Mawar. Jika nanti ibu tidak bersalah, ibu pasti akan diizinkan pulang lagi. Maka dari itu, mari ikut dengan kami, Bu. Kalau tidak mau naik mobil kami, ibu bisa naik mobil pribadi ibu. Nanti kami kawal dari belakang," ujar polisi lagi dengan memberikan pilihan kepada Mawar. Mawar semakin ketakutan. Jangankan menjawab ucapan polisi, memperlihatkan wajahnya saja dia tidak mau.
Hingga akhirnya Mas Sandi turun tangan membujuk istrinya itu untuk ikut. Awalnya Mawar kekeh tidak mau ikut, tapi Mas Sandi berjanji akan menemani dia selama pemeriksaan. Bukan hanya Mas Sandi, Mawar pun ditemani orang tua serta adik laki-lakinya. "Mah, titip rumah ya. Num, aku percayakan pengajian cahaya padamu. Aku harus antar Mawar dulu," ujar Mas Sandi sebelum pergi. Aku hanya diam, tidak mengiyakan ataupun menolak permintaan dia. Sirine polisi berbunyi mengiringi kepergian Mawar. Rumah pun menjadi sepi karena semua anggota keluarga Mawar ikut mengantarkan wanita itu ke tempat barunya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kagetnya Mas Sandi saat tahu anaknya dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Dan aku pun tidak bisa membayangkan syoknya kedua orang tua Mawar saat anaknya harus ditahan dan menginap di balik jeruji besi. "Mbak, apa ini karenamu?" ujar Sony setelah keadaan panik kembali tenang. "Ranum, kamu menuduh Ranum yang melaporkan Mawar?" Ibu balik bertanya pada Sony. Aku tidak menjawab pertanyaan ibu dan Sony, memilih diam beberapa saat karena bukan hanya mereka yang berada di ruangan ini, melainkan ada Sanum yang tidak seharusnya tahu akan masalah yang tengah orang tuanya hadapi. "Tidak sekarang ya, aku ingin istirahat. Rentetan kejadian hari ini sangat membuatku lelah sekali. Apalagi tadi Mas Sandi mempercayakanku untuk mengurus pengajian cahaya." "Bisakah aku tidur sebentar?" kataku menatap wajah-wajah yang menunggu jawaban dariku. "Ya sudah, ayo kita pulang." "Kok pulang? Jangan dong Bu. Kalau Ranum pulang, bagaimana saya di sini? Biarkan Ranum di sini dan membantu saya menyiapkan pengajian cahaya. Waktunya sudah sangat mepet sekali," tutur Mama memohon pada ibu. Wanita yang telah melahirkanku itu memalingkan wajah dengan lirikan tajamnya. Aku tahu ia keberatan aku di sini, tapi tidak kuasa untuk menolak juga. Sebenarnya, ibu dan Mama itu selalu kompak. Mereka bahkan sering pergi bersama untuk sekedar makan dan ngopi bareng. Namun, setelah adanya pengkhianatan serta perceraianku dengan Mas Sandi, ibu membangun benteng tinggi sebagai penghalang. "Gimana Bu?" tanyaku pada ibu. "Terserahlah Ranum, ibu bisa apa kalau kamu bersedia." "Ya sudah Pak, ayolah kita saja yang pulang. Apa tidak sebaiknya kita pun di sini Bu? Kalau kita pulang, besok Ranum pulangnya dengan siapa?" "Ada saya Pak," ujar Sony menjawab pertanyaan bapak. "Tuh, ada si Sony yang antar. Sudah, ayo kita pulang. Ibu malas lama-lama ada di rumah ini." Mendengar ucapan ibu yang kekeh ingin pulang, bapak pun tidak bisa menolak. Kedua orang tuaku pun pulang setelah gagal membujuk Sanum untuk ikut bersama mereka. Wajah ibu masam karena Sanum lebih memilih di sini bersama Mama dan aku. Niat hati ingin istirahat sebelum mengadakan pengajian, sayangnya tidak bisa. Sudah sangat terlambat karena para pelayat sudah datang memenuhi rumah setelah tidak lama kepergian ibu dan bapak. "Bunda, Sanum ingat kakak. Sanum sedih deh. Tadi lihat kakak ditimbun tanah." Aku menghentikan membaca surat Yasin, merangkul Sanum yang wajahnya sudah ditekuk dengan air mata yang mengembun. "Jangan sedih nak, kakak baik-baik saja di sana. Kakak kan anak yang baik, jadi Allah pasti melapangkan tempat tidur kakak." "Sanum capek ya? Mendingan bobok di kaki bunda ya," ujarku menepuk paha. Sanum mengangguk. Dia pun merebahkan tubuhnya di sampingku yang kembali melanjutkan mengaji hingga selesai. Bersambung.